Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 16. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Baca juga Mazmur pasal 30. Hati yang gembira bagian ketiga. Saudara-saudara, jika kita perhatikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa harta duniawi tidak bisa memberikan hati yang sungguh-sungguh bergembira. Lalu bagaimanakah orang Kristen mengejar kebahagiaan yang sejati? Hati yang gembira penuh dengan puji-pujian. Yakobus menasehati kita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus 5 ayat 13. Orang Kristen sebagai umat yang rohania harus mengenali dimensi rohania kehidupan ini. Sebelum diselamatkan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita menderita. Kita tidak berpikir untuk berdoa. Kita menghubungi teman, kita panik, kita mengeluh, kita melampiaskan frustasi kita atau mencoba mengusir kesedihan kita dengan cara kita sendiri. Ada yang melampiaskan dengan hobi, tetapi ada juga yang minum-minum sampai mabuk. Tetapi sekarang, setelah mata kita dibukakan, kerohanian kita dibangunkan, dan kita telah masuk ke dalam hubungan yang baru dengan Allah, penderitaan justru mendorong kita untuk mencari Allah dalam doa, dan bukan dengan putus asa, mencoba-coba siapa tahu ada yang mau mendengar, atau sebagai usaha terakhir, tetapi dengan segera, dengan iman dan keyakinan yang penuh bahwa Allah mendengar doa. Namun tanda paling khas dari kesadaran rohania ini, dari hubungan ini ditunjukkan dalam respon kita, bukan kepada kesesakan, melainkan kepada kemakmuran. Masa kemakmuran jauh lebih mungkin untuk menumpulkan kepekaan rohani kita. Tetapi setelah mengecap anugerah Allah, hal baik apapun yang kita alami dalam hidup seharusnya mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah dan menaikkan mazmur yang memperhitungkan segenap kemuliaan dan pujian kepadanya. Dan sungguh, praktek memuji inilah yang meneguhkan dan mengokohkan damai sejahtera dan sukacita di hati kita. Jika kita mengingat kebaikan Tuhan, pengampunannya dan belas kasih-Nya, dalam Mazmur 103 ayat 1-5, bagaimanakah duka cita bisa membuat kita kewalahan atau kebahagiaan bisa meninggalkan kita? Karena badai apapun yang mengamuk dalam relung materi ini, dalam dimensi rohania, kehidupan ini kita aman dan terjamin. Saudara-saudara, kekhawatiran hidup tidak boleh merebut waktu kita bersama Allah, tetapi justru semakin mendorong kita kepada Dia. Demikian juga keberhasilan yang sementara dari hidup ini tidak boleh menjadikan kita melupakan Allah atau menyisihkan Allah sebagai hal yang tidak diperlukan, melainkan justru semakin mendorong kita untuk memuji Dia. Maka marilah kita berupaya untuk memelihara kebiasaan untuk memuji ini.
agar kita bisa memuji seperti sang pemazmur. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Baca dalam Mazmur 3 ayat 12-13. Saudara-saudara, hati yang gembira tidak bisa bertahan tanpa memuji Allah. Hidupnya penuh dengan puji-pujian kepada Allah yang agung. Saudara-saudara, teruslah belajar firman Tuhan sehingga iman kita semakin bertumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah, yaitu memuji-muji Allah, sekalipun kita diperhadapkan dengan segala persoalan, karena kita tahu Allah sanggup menolong kita. Haor Ministry.